Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi nih sama Abi Hilman. Oke, dalam materi mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Materi ini khusus untuk kelas 9 SMP. Oke deh. Baik, kita mulai materi kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam mempelajari materi kita hari ini dan juga mendapatkan keberkahan ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, untuk mengawali materi kita masuk ke dalam peta konsep. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, memahami sifat santun. Lalu kemudian memahami sifat malu. Lalu ada dalil nakli tentang sifat santun dan juga ada memahami dalil nakli tentang sifat malu. Ada contoh dari sifat santun, ada juga contoh dari sifat malu. Kemudian manfaat dari sifat santun dan juga manfaat dari sifat malu. Kemudian digabungkan dengan dipahami, dilakukan, dan dibiasakan. Muncullah sikap mulia yang diharapkan. Apa? Membiasakan tata krama, santun, dan malu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kemudian bertata krama dalam bergaulan di mana saja dan kapan saja. Kemudian santun dalam perkataan dan perbuatan kepada setiap orang. Lalu malu berbuat maksiat dan semangat dalam berbuat kebaikan. Nah, itu dia. Oke. Nah, untuk yang pertama yaitu materi tentang tata krama. Apa sih tata krama menurut istilah? Jawabannya adalah suatu sikap sopan santun seseorang yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun harus kita pahami ini secara bahasa ya. Apa saja sih? Yang pertama, tata berarti adat, aturan, norma, dan juga peraturan. Itu secara bahasa. Lalu kemudian krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan juga perbuatan. Nah, maka dari itu sikap sopan santun itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ada aturannya, ada adatnya, ada normanya, ada peraturannya. Dan juga ada sopan dan santunnya. Nah, itu ya tata krama. Oke. Nah, tata krama itu mengandung nilai-nilai yang berlaku khusus pada daerah tertentu. Oleh karena itu, sangat mungkin ya tata krama satu daerah akan berbeda dengan daerah lain. Meskipun demikian, maksud dan tujuan adanya tata krama semuanya dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan rasa tentram di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini memang yang terpenting ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Oke, kita baca nih sabda Rasulullah bareng-bareng ya. Anak-anak Abi ini pinter-pinter semua kan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Syarrahi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna. Rawahu Abu Dawud. Artinya Ibnu Salah berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Dawud. Subhanallah. Oke, artinya kita harus bisa saling menghargai, saling menyayangi. Oke, yang lebih kecil tadi ya menghargai yang dewasa. Yang dewasa menyayangi yang kecil. Itu menurut hadis Rasulullah. Oke, baik. Tata krama ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya yang pertama, tata krama dalam berkomunikasi lisan. Nah, dalam berkomunikasi lisan itu ada contoh-contoh tata kramanya. Yang pertama, bahasa yang baik dan sopan. Nah, jadi ketika kita bertata krama dalam komunikasi lisan, pilihlah bahasa yang baik dan sopan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa
yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berkata yang baik atau diam. Maka dari itu nih, tata krama ini adalah berbahasa yang baik dan sopan. Oke deh. Lalu kemudian ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau yang dituakan, hendaknya menjaga pandangan. Ya, kita agak sedikit nunduk gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada di beberapa daerah ini diberlakukan ya ketentuan tidak boleh memposisikan diri lebih tinggi dari lawan bicara. Jadi kalau ketika ada orang yang berbicara, ya dia berdiri, kita duduk gitu ya. Atau kita meninggikan badan kita ketika duduk. Wah, itu juga tidak boleh. Kemudian yang keempat, memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan sopan. Jangan kita memperhatikan dan mengarahkan pandangan kepada lawan bicara dengan mata melotot. Wah, nggak boleh. Ya. Yang kelima, tidak mendominasi berbicara. Nah, jadilah kita pendengar yang baik. Yang keenam, tidak memotong pembicaraan lawan bicara kita. Ya, pokoknya dia lagi ngomong enak-enak tuh dipotong. Nggak enak ya. Jadi kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Oke, yang ketujuh, tidak berbicara sambil bertolak pinggang. Seolah-olah kita jadi jagoan gitu ya, nggak boleh. Biasa aja, santai. Kemudian yang delapan, ketika dalam posisi bertiga, kita tidak boleh berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh salah satu teman kita. Gitu. Contoh misalkan nih ada dua orang Sunda, kemudian ada satu orang Jawa. Nah, yang orang Jawa nggak ngerti bahasa Sunda. Nah, yang dua orang Sunda ini ngomong Sunda, sehingga temennya ini nggak ngerti. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi, apalagi berbisik-bisik. Ada 3 orang, yang 2 berbisik-bisik ngomongnya, yang 1 tidak. Itu pun tidak boleh. Oke, itu tidak sopan. Kemudian yang 9, menghindari bergurau yang berlebihan dengan tertawa yang terbahak-bahak. Wah, itu juga tidak boleh. Yang 10, ketika memulai bicara dengan alat komunikasi, misalkan HP, ya, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum, bisa bicara dengan siapa, misalkan gitu ya. Nah, itu bentuk daripada tata krama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam berkomunikasi lisan. Kemudian yang kedua, tata krama berkomunikasi di media sosial. Wah, ini nih yang sekarang lagi ngetren nih ya, bertata krama di media sosial. Bayangkan ya, bagaimana kita Twitter, chatting, WhatsApp, Instagram dan lain sebagainya. Ya, pilihlah kata-kata atau kalimat yang baik ketika menggunakan media sosial itu. Jangan mengunggah gambar yang tidak baik. Ya, baik itu gambar yang mengandung kekerasan, itu tidak baik. Atau gambar yang mengandung hal-hal yang berbau pornografi, itu juga tidak baik. Atau bahkan gambar yang bisa menyulut emosi kemarahan orang lain, itu pun tidak boleh gitu ya. Jadi pilihlah gambar-gambar yang baik gitu, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Oke ya, tata krama dalam berkomunikasi di media sosial intinya kita bisa menjaga jempol kita untuk tidak mengetik kata-kata di media sosial dengan kata-kata yang tidak baik. Sama dengan komunikasi lisan. Bedanya kalau ketika komunikasi lisan adalah dengan mulut kita, dengan lisan kita, tapi komunikasi media sosial itu dengan apa yang kita ketik di media sosial. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Kemudian yang ketiga, tata krama dalam bersikap. Tata krama dalam bersikap juga sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara garis besar, bahasa tubuh kita itu terdiri atas bagaimana cara kita duduk, berdiri, cara menggunakan kedua tangan dan juga kaki. Lalu kemudian ketika berbicara dan berinteraksi dengan orang lain, ini bagaimana bahasa tubuh kita. Nah, yang pertama nih yang harus kalian pahami, yaitu ya tata krama dalam bersikap. Yang pertama, jangan silangkan kaki atau tangan ketika bicara dengan orang lain. Ya udah kayak jagoan aja, tangan sedikit gitu kan, disilangkan. Yang kedua, lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat, jangan menatapnya berlama-lama. Itu membahayakan bagi lawan bicara yang sesama laki-laki. Wah, ini kayaknya ngajakin berantem nih gitu. Tapi bagi lawan bicara yang lain mahram, lain jenis misalkan, nah itu disangkanya nanti, aduh jangan-jangan dia suka sama saya. Nah, nggak begitu juga. Jadi lihatlah kontak mata dalam tempo yang singkat, jangan terus-terusan begitu. Kemudian yang ketiga, buatlah jarak antara kedua kaki agar menunjukkan bahwa kita dalam keadaan nyaman dan percaya diri. Jangan seolah-olah kita pengen buru-buru gitu kan, atau
kita nggak betah gitu berada di dekat dia. Nah, itu juga nggak sopan. Oke, yang keempat, posisikan bahu dalam keadaan santai, tidak tegang ya. Hal ini menunjukkan bahwa kita tidak dalam kondisi yang tegang. Nah, yang kelima, mengangguk kecil ketika lawan bicara sedang berbicara. Nah, gitu ya, seolah-olah kita memang mendengarkan dan juga memahami apa yang dibicarakan. Walaupun bisa jadi apa yang dibicarakan lawan bicara kita itu kita nggak paham, tapi ya ngangguk-ngangguk kecil aja nggak apa-apa, itu nggak ada salahnya ya. Sehingga dia merasa dihargai, oh saya didengerin nih, oh dia ngerti nih, gitu kan. Lalu kemudian yang keenam, tampakkan muka berseri, tersenyum atau tertawa, karena Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, tabassumu ka fi wajhi akhika sodako. Ketika kita bertemu dengan saudara kita lalu kita tersenyum, maka itulah sodakoh buat saudara kita. Oke. Lalu kemudian yang keempat adalah tata krama dalam berpakaian. Nah, tata krama dalam berpakaian, Allah Subhanahu wa taala berfirman nih di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26. Nanti dibuka ya di rumah ya. Quran surah Al-A'raf ayat 26. Oke, kita baca dulu nih sama-sama, dengerin ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ketika mendengarkan. Kalau bisa dibuka nih Quran surah Al-A'raf ayat 26. Silakan dibuka Qurannya. Oke, baik. Ta'us bersama-sama ya, ikuti Abi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Quran surah Al-A'raf ayat 26. Nah, anak Adam Abi yang dirahmati Allah, di sini jelas sekali bahwa Allah menyediakan pakaian untuk menutupi aurat kita. Nah, namun kata Allah, pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa. Apa itu pakaian takwa? Pakaian yang dapat menutupi aurat sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariat Islam. Aurat laki-laki dewasa itu antara puser ya, kemudian sampai lutut, itu aurat laki-laki. Jadi tutup nih di bawah di atas puser sampai di bawah lutut gitu ya. Itu harus tertutup bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan, nah itu seluruh tubuh tertutup kecuali muka dan telapak tangan. Nah itu boleh. Bagaimana kalau ada wanita yang menggunakan cadar? Tidak apa-apa, bagus ya, silakan saja. Apalagi sekarang di era pandemi ini semua wanita menggunakan cadar dengan maskernya masing-masing. Luar biasa. Oke, tata krama dalam berpakaian ini merupakan cara berpakaian yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, sebagai seorang muslim, kita tentu berpakaian sesuai dengan ajaran Islam, begitu ya. Anak sekolah, ya pakailah pakaian muslim. Bagi yang perempuan, pakailah pakaian muslimah. Bagi yang laki-laki, ya sesuaikan yang sopan, gitu ya. Tidak pakai celana di atas dengkul, tidak. Tapi pakailah celana yang di bawah dengkul sehingga menutupi dengkulnya, karena itu adalah aurat. Menggunakan pakaian yang tidak telanjang dada sampai terlihat pusarnya, itu tidak. Jangan sampai begitu ya. Nah, tata krama mengandung manfaat yang sangat besar. Kita akan lihat apa saja manfaatnya.
Nih, yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi, bahkan dicintai oleh orang lain. Tuh, kalau kita bertata krama, maka manfaatnya adalah orang lain akan hormat, senang, dan bahkan orang lain akan mencintai kita. 2. Menjalin hubungan baik dengan orang lain. Nah, tata krama mengandung manfaatnya, salah satunya yang kedua, menjalin hubungan baik dengan orang lain. Ya, jadi kita hubungannya dengan orang lain baik. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap situasi. Jadi tingkat kepercayaan diri kita jadi tinggi kalau orang yang punya tata krama yang baik. 4. Menciptakan suasana yang nyaman dalam berbagai situasi, baik itu lingkungan keluarga, pergaulan, maupun tempat di mana Anda belajar atau bekerja. Dan yang kelima, dapat meningkatkan karir seseorang. Nah, orang yang memiliki tata krama yang baik, maka dia akan memiliki manfaat yang sangat besar. Oke, baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya, dimengerti, kemudian mau dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bertata krama yang bermanfaat, tata krama yang baik, tata krama yang sesuai dengan norma-norma yang ada di wilayahnya masing-masing. Sekian dari Abi, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti, dan mau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Atlubu afa minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.